101,8 FM. Yeay, 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Predo barengan sama Erna ya, dan juga Crispy tentunya teman Predo ya. Dan mungkin buat kamu udah lihat beberapa flyer di sosial media kita. Dan hari ini teman Predo ya, kita kedatangan teman-teman siswa-siswi yang manis umuran banget nih dengan aku teman Predo ya harusnya ya. Dan buat kamu teman Predo yang pengen bergabung, pengen tanya-tanya juga, silahkan teman Predo ya untuk gabung barengan sama Erna dan juga Krismi di WhatsApp di nomor 081157010118. Dan buat kami juga bisa bergabung teman Predo ya melalui media sosial kita di @pro2pnk dan channel YouTube RRI Pro2 Pontianak. Oke deh, di studio Pro2 Pontianak kali ini teman Pro2 sudah ada teman-teman siswa-siswi, teman Pro2 siswi ya tepatnya ya, ini dari SMK Negeri 5 Pontianak. Ada Daichi dan juga Tiara. Hai. Dan ini fix seumuran sih harusnya ya. Aduh. Bang sampah nih. Ini sebelumnya kayaknya aku baru pernah dengar ternyata di SMK 5 udah ada bank sampah ya. Kalau boleh tahu ini bank sampahnya udah ada dari kapan nih? Bank sampah itu udah berdiri sejak tahun 2015, Kak. 2015 ya? Ya. Oke, udah lama juga nih adanya bank sampah nih ya. Tapi buat Tiara dan juga Daichi nih ya, ini ikut serta dalam kegiatannya kah? Atau ini sebagian dari kewajiban juga ya buat siswa-siswi di SMK Negeri 5 nih untuk ikut mengawasi bank sampah yang ada di SMK Negeri 5? Sebenarnya ya, Kak, kalau untuk yang mengawasi itu biasanya lebih ke kakak kelas kita juga kan. Soalnya kita masih kelas 10, jadi enggak untuk menjaga, cuman untuk siapa aja yang bisa nabung situ tuh seluruh masyarakat SMK Negeri 5 Pontianak gitu. Oke, jadi penggunaan bank sampah ini tuh hanya bisa digunakan ya atau dilakukan juga nih dengan siswa-siswi SMK Negeri 5 saja. Ya, benar sekali, Kak. Di sistem penabungan atau penyetoran itu berbasis seperti komunal, jadi berbentuk komunitas. Jadi cuman misalnya kita mengatasnamakan komunitas, misalnya guru-guru atau anak kelas 10 akuntansi 1, 10 akuntansi 2 dan sebagainya. Oke, yang mana sampah ini yang ada di rumah mereka dibawa ke sekolah atau yang kita biasa gunakan di sekolah ya, biasa jajan gitu kan, sampah-sampah plastik gitu. Enggak sih, Kak, kalau untuk sampah plastik yang dari luar yang udah kotor, misalnya kayak sampah abis jajan cilok tuh kan udah ada bumbu-bumbunya, itu nggak bisa dijual di bank sampah kita. Tapi kalau dari rumah misalnya ada kardus bekas yang masih bisa lah didaur ulang, itu bisa, Kak, dibawa ke bank sampah SMK Negeri 5 Pontianak. Oke, berarti ini ada jenis-jenisnya juga ya, karena kan kalau sampah ya dalam perhitungan sampah ini kayak sampah rumah tangga, bekas-bekas nasi gitu kan ya, terus juga kayak botol-botol, kaleng, apalagi habis lebaran kan, masih banyak banget nih. Itu bisa tuh. Bisa Ya, bisa banget nih. Wah, keren nih teman Pre2 ya. Berarti boleh juga nih jadi perhatian juga buat teman-teman Pre2 ya. Ini hanya bisa untuk sampah-sampah kering berarti. Benar. Tidak untuk sampah-sampah basah ya, yang didaur ulang. Nah, dari Tiara dan juga Daichi nih ya, untuk sampah-sampah ini sendiri tuh nantinya akan diapakan sih? Apakah ini kan sistemnya tabungan gitu kan, jual sampah jadi duit gitu kan, ini lumayan juga nih buat nambah cuan. Iya, nambah uang jajan ya buat kalian sekolah ini ya. Itu gimana? Ada sebagian yang dikumpulkan, terus kita setorkan ke mitra utama bank sampah kita, yaitu bank sampah Rosella, Kak. Nah, dan sebagainya lagi itu dibikin kerajinan tangan oleh siswa-siswi SMK Negeri 5 Pontianak. Jadi sistemnya itu setiap jurusan membuat kerajinan tersendiri sesuai dengan kreativitas mereka. Oke,
jadi ada sebagian yang memang di store ya, sebagian lagi untuk kerajinan. Iya. Teman-teman biasanya buat apa? Hiasan Bisa kayak hiasan meja, Iya. dinding gitu kan Kak. Biasanya kan udah banyak banget hiasan dinding dari sampah bekas kayak sendok-sendok Iya, plastik itu kan jadi banyak. kayak bunga gitu Iya, ya. bisa kan Kak bener-bener. tuh. Tempat Tisu lampu juga bisa. Betul, kayak bikin ala-ala lampion gitu ya. Aduh, memang kita tuh seumuran. Aduh. Gak jelas banget. Tapi ini jadi satu hal yang kreatif juga ya teman Pre2 ya, apalagi ini ada kegiatan kalau di sekolah tuh P5 gitu ya. Benar sekarang tuh Ini lagi bisa ada jadi salah satu tempat kalian untuk berkreasi juga nggak Iya. sih? Untuk Sudah ada wadahnya nih, Iya. bank sampah gitu kan, terus bisa dijadikan satu produk kreativitas kalian juga gitu kan, yang mana tahu ada beberapa orang yang membutuhkan, yang minat juga dengan hasil karyanya nih. Nah ini kalau misalnya aku nih anggaplah aku yang memang satu kelas ya dengan kalian, ada seperti itu ya teman Pre2 ya. Aku ada kardus banyak, aku ada botol gitu kan yang memang banyak banget gitu. Itu kalau aku kasihkan nih ke SMK Negeri 5 gitu kan, yang mana aku juga adalah siswa-siswinya gitu. Apa yang aku dapatkan selain aku ini kan mengumpulkan banyak sekali barang-barang itu? Apakah poin kah? Tukar satu botol dapat es krim misalnya kayak gitu kan? Atau tukar poin gitu kan, nanti kalau udah banyak itu poinnya bisa ditukarin apa atau bisa diambil cash gitu. Kalau untuk apa yang didapat dari siswa yang jual nih Kak, kita kan ada mitra nih, yaitu Bank Sampah Rosella namanya. Nah dia ini nanti sampah-sampah yang kita dapat ini kita jual ke sana nih dengan harga Rp700. Sedangkan kalau kita beli sama anak SMK itu Rp650. Jadi nanti kakak ini dapat uang Kak dari hasil jual kakak, sampah-sampah kakak nih. Per satu barang ya, tetap per timbang. Per kilo, pakai Iya. timbang nih. Kalau satu barang rugi kami Kak. Iya, siapa tahu kan aku juga jadi kayak boleh nih kayaknya nih gitu kan. Mulai mengumpulkan nih teman Pre2 ya. Nah, mungkin buat teman Pre2 nih yang ada pertanyaan ya buat Tiara dan juga Deci, teman Pre2 boleh silakan untuk gabung barengan sama kita ya di WhatsApp di nomor 08 11570 1018 atau gabung juga melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pre2 Pontianak. Kita break sebentar ya dan tetap di sini teman Pre2, RRI Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.
nongkrong bareng Pro 2. Pro 2. Hanya di 101,8 FM. Oke deh teman radio, masih barengan sama Erna, Daichi dan juga Tiara nih ya untuk Bank Sampah SMK Negeri 5 Pontianak nih. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin teman radio ya, seperti apa caranya, terus juga sampah-sampah seperti apa. Ini yang menjadi pertanyaan juga nih teman radio ya buat Erna pribadi gitu kan ya. Apa sih sebetulnya tujuan teman-teman dari SMK Negeri 5 itu mengadakan bank sampah? Apalagi ini udah lama ya, dari 2015 gitu kan sampai sekarang masih aktif nih. Berarti ini apa sih tujuannya? Apa karena wah ngelihat banyak sekali gitu kan ya sampah-sampah yang ternyata bisa didaur ulang juga gitu kan dan bermanfaat, atau ada alasan tertentu gitu mengenai adanya bank sampah di SMK Negeri 5? Kayaknya nggak semua sekolah ada bank sampah seperti itu ya. Nggak semua. Gimana tuh? Dari siapa? Daichi silakan. Kalau kenapa ya ada bank sampah di SMK Negeri 5 Pontianak tuh karena kita tahu lah ya, sampah itu kan banyak macamnya, ada organik, anorganik, B3 juga kan. Nah, tapi sampah yang bisa masuk ke bank sampah SMK 5 tuh cuman anorganik yang nggak bisa terurai, karena kan butuh waktu lama banget buat terurai kan, dan kalau dibuang sembarangan malah mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan juga gitu. Jadi bank sampah itu didirikan ya untuk itu, mengurangi jumlah sampah yang ada, dan lagi nih membuat sampah memiliki nilai ekonomis, soalnya kan kita jual lagi nih, untung juga buat teman-teman. Iya benar, keuntungan itu tuh buat nambah beli sebelah kan. Lumayan kan. Iya, apalagi kalau di SMK Negeri 5 itu ada apa, jurusan kecantikan. Pasti ada botol-botolnya gitu kan, yang mana itu bisa dijual juga. Kalau kayak botol gitu bisa kan? Bisa. Jenis botol apapun. Kalau apapun asal dia masih keadaannya nggak yang kotor banget. Biasanya kan ada yang udah terpendam tanah, itu kalau dibawa nggak bisa ya. Harusnya masih dalam keadaan bersih. Kita juga pilih-pilih ya. Kita memilahnya juga. Betul, berarti kayak sampah-sampah kayak skincare. Untuk Kan skincare biasanya ada botol juga. Iya, ada botolnya ada juga. botol topnya juga gitu kan ya. Nah seperti itu, apakah bisa juga atau hanya sampah-sampah yang seperti botol minum, kaleng-kaleng, terus juga yang mungkin masih bisa diolah lagi lah ya, kayak gelas, terus juga piring-piring mungkin ya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh kan Kak, kalau kayak botol skincare kan tipenya kayak keras dan bowling ya kebanyakan ya. Jadi susah kalau mau kita ngolahnya, kita nggak terima kaca juga. Ya, dia termasuk sampah residu yang susah didaur ulang Kak. Sedangkan kita kan terimanya mudah didaur ulang, kayak botol minum plastik yang tipis bisa dipotong atau dijadikan kerajinan tuh yang kita bisa ambil. Kita juga ada beberapa kategori yang bisa kita terima dan yang nggak bisa kita terima. Iya. Kalau nggak salah ada 8 ya, Daichi. Iya, ada 8. Kertas, kardus, botol plastik, besi, dan masih banyak lagi Kak. Hanya 8 jenis itu saja gitu ya. Hanya 8 jenis. Nah, ini kan tadi kita juga sempat ngobrolin ya, kalau misalnya sampah-sampah ini tuh hanya bisa diambil atau kita terima gitu kan hanya masyarakat SMK Negeri 5 saja gitu kan ya, termasuklah guru-guru, siswa-siswi gitu kan yang berkehidupan ya, atau mungkin sering berada gitu di SMK ya, termasuk karyawan-karyawan lainnya lah ya, nomor 2 ya, itu hanya mereka saja yang bisa ikutan atau juga menabung ya di bank sampah apa tadi namanya, Green Five ini teman-teman 2 ya. Nah ya, apakah masyarakat umum itu nggak bisa gitu untuk ikutan gitu? Ini kan mungkin ada masyarakat setempat ya, memang sih SMK itu pejalan banget ya teman Pre2, tapi mungkin ada habis ini ada beberapa teman Pre2 yang boleh juga nih gitu untuk ikutan gitu. Untuk saat ini ya Kak, kita masih belum bisa membuka untuk umum, hanya bisa untuk warga sekolah aja. Jadi kan
kita mulai perubahan itu dari hal yang kecil. Nah, kami mulainya itu dari sekolah terlebih dahulu. Jadi misalnya ada anak lulusan SMK Negeri 5 Pontianak, dia sering menyetor sampahnya ke bank sampah. Jadi ketika mereka Sudah lulus, sudah di luar atau sudah lulus, mereka dapat menerapkan hal itu ke masyarakat luar sehingga berdampak baik, berdampak positif untuk masyarakat gitu. Oke, berarti alumni nggak bisa ya? Nggak bisa kak, kan udah alumni. Udah termasuk dalam masyarakat umum ya. Iya. Udah bukan masyarakat SMK 5 lagi teman berdua ya. Udah Kalau mau lulus. tutor lagi, masuk lagi. Iya, terbang lagi nggak apa-apa. Udah kelas 3 ada kelas 4 lagi kayak dia berdua. Nah, ini kalau dari kalian pribadi gitu kan, ini kan baru kelas 10 juga gitu kan, melihat adanya bank sampah gitu pertama kali di SMK Negeri 5 gitu. Sejauh ini untuk era pribadi ya teman berdua, kayaknya baru tahu ada bank sampah tuh di sekolah ya, itu ada di SMK 5. Apa sih pertama kali kalian ngeliat ada bank sampah gitu? Apa yang membuat kalian tuh ikut tertarik gitu untuk join lah gitu, ikut berpartisipasi lah dalam kegiatan bank sampah atau Green Five itu? Kan pertama masuk sekolah ya, kalau dari pendapat saya keren banget di sekolah ada bank sampah, itu keren banget beneran. Pertama kali saya lihat tempatnya ada bank sampah tuh langsung wah, bank sampah ini langsung yang kepikiran tuh cuan gitu, kasih uang gitu. Wah, ini bisa nabung di sini juga, bisa jualan di sini juga dari sampah. Bisnis banget deh. Iya dong, kita kan akuntansi. Iya, harus sudah cuan. Jadi pertama kali untuk Deci ya. Beneran itu pertama kali saya lihat ada sekolah dengan bank sampah yang menerima sampah gitu. Soalnya kan kayak sampah loh. Nggak kepikiran gitu kan kalau ini bisa didaur ulang. Memang sih bisa jadi kerajinan, tapi siapa gitu yang mau ngumpulin gitu kan? Di sekolah lagi kan. Betul. Siapa yang mau menerimanya gitu, cuma SMK 5. Mantap banget teman radio ya. Ini kalau dari Deci, kalau dari Tiara nih gimana nih? Kalau dari Tiara pas lihat kan kita kan ada skulptur tuh. Kan sebelumnya kita nggak dikasih tahu kalau di SMK Negeri 5 ini ada fasilitas apa aja. Nah, pas skulptur kita tuh ditunjukin, "Dek, ini loh bank sampah." Kita kayak, "Wow, nabung sampah di sini." Gitu. Bisa ngasilin cuan lagi kan. Itu kayak mikir, "Wah, keren banget nih ya." Gak semua sekolah kan yang ada bank sampahnya. Jadi keren, bangga gitu kalau saya bisa bersekolah di situ gitu. Waduh, ini semakin bangga ya teman Predua ya. Berarti memang sudah sebelumnya juga sudah pernah nabung atau sudah pernah tahu gitu kalau ternyata khususnya ya di Kota Pontianak itu ada bank sampah gitu. Udah tahu atau ternyata baru tahu ada yang namanya bank sampah di sekolah gitu kan, atau yang kategori pengepulan sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan ulang nih. Biasanya sih kalau saya ya, sebelum di SMK ya. Sebelum di SMK nih ya. Saya tuh taunya emang bisa dijual kan sampah tuh, tapi kan sama yang ngambil biasanya pakai motor gitu kan. Saya taunya dari situ dan saya pikir nanti itu paling dibuangnya ke TPA atau tempat pembuangan sampahnya lagi gitu kan. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu tuh bakal diolah kembali di sekolah lagi kan. Ada di sekolah ya. Oke, sebelumnya memang sudah tahu kalau ternyata ada bank sampah, cuman kemana perginya dia nggak tahu. Perginya nggak tahu, pokoknya ya udah sampahnya dikasih ke mereka, ya sisanya nggak peduli gitu. Nah dari sebank sampah ini baru tahu ternyata ada juga yang mengolah sampah ya, jadi nggak semuanya ternyata dibuang gitu. Ternyata masih ada beberapa yang bisa didaur ulang. Kalau dari Tiara? Karena pas awal-awal itu kan saya taunya dari bank sampah itu dari luar negeri, karena luar negeri itu tukar sampah jadi tukar botol jadi minuman lagi ada, gitu ya. Itu ada. Saya kira di Indonesia ini nggak ada, ternyata ada Kak. Dan itu keren banget, bisa menjadi sumber tambah-tambahan gitu kan untuk dapatin cuan yang seperti yang Kakak bilang tadi untuk beli seblak. Berarti untuk beli seblak tambah-tambah nih teman Predua ya. Ini yang menarik. Tapi kalau menurut pandangan kalian nih ya, ini kan harapannya pastinya pengennya nggak cuma ada di SMK 5 nggak sih, kalau ada bank sampah gitu kan. Ada nggak sih mungkin beberapa ini kan tadi cerita-cerita di luar on air ya teman Predua ya, kalau mereka tuh ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mana berhubungan juga dengan komunitas ya Green Five ini. Ini ada nggak sih kayak spill ada sekolah lain juga tuh yang nanti bakalan ada bank sampahnya?
kalau saya sendiri ya, saya tahu 2 sekolah yang ada bank sampahnya sekarang. Ada SMA 3 Ya, kalau SMA saya 3. nggak salah, dan SMP saya, SMP 17, SMPN Negeri 17 Pontianak itu udah ada bank sampahnya. Dan baru tahun ini saya juga kaget sebagai alumni, kok ada bank sampah, zaman saya nggak ada. Kenapa baru jadi alumni? Bank sampah itu baru ada. Baru ada gitu ya. Sedih banget gitu Iya, berarti rasanya. artinya kalian juga ikut menyuarakan bahwa di sekolah-sekolah dalam tingkatan apapun harus ada yang namanya bank sampah. Iya, harus harus ada sih kalau pengelolanya. bisa, harus Mutlak gitu. banget nih. Soalnya kan mutlak ya, udah sampai bilang mutlak nih. Udah paten kalau kata ya, kita ya. soalnya sampah tuh di mana-mana kan ada semua Iya. gitu. Kayak bahkan di tepi jalan raya aja biasanya ada sampah. Betul. Mirisnya sampai di sungai-sungai itu. Sungai Iya. yang parah biasanya kan. Jadinya menimbulkan Pencemaran. iya pencemaran, dan juga karena ada bank sampah di setiap sekolah ya. Jadinya pada kan orang-orang oke buang sampah, simpan aja sampahnya nanti jual di sekolah ya gitu kan. Lebih menarik dan ikut jaga lingkungan sekitar juga. Keren nih. Ini mungkin buat teman-teman berdua juga nih ya yang masih penasaran dengan bank sampah di SMK Negeri 5 seperti apa jalannya ya, seperti apa pengelolaannya teman Predua ya. Nanti kita habis ini mungkin boleh ngomongin tentang tabungannya ini, namanya juga bank ya teman Predua ya, seperti apa. Habis ini kita bakalan balik lagi, dan buat kamu yang pengen gabung, pengen tanya-tanya juga, silakan teman Predua untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube channel RRI Predua Pontianak. Tetap di sini di Predua dari Pontianak, teman terbaik kamu.
101,8 FM. Tanya-tanya boleh banget teman Pre2 ya untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini jiwa muda Tiara dan juga Daichi di teman Pre2 ya, sangat luar biasa sekali nih ya. Masih membara-membaranya sekali apalagi dalam membicarakan tentang sampah ya teman-teman Pre2 ya, yang mana ini ternyata juga bisa bernilai ekonomis dan juga bisa membantu lingkungan juga gitu. Ada nggak sih harapan kalian mungkin ke depannya ini kan untuk teman-teman yang seusia kalian ya, yang masih semangatnya masih membaranya sekali gitu kan ya dalam ya proses pembuangan sampah atau ya penanggulangan lah ya kita bilangnya ya teman Pre2 ya. Apakah ini banyak sekali kita ngelihat kan di jalanan aja bisa ada sampah gitu padahal terlihat rapi bersih gitu kan, kok ada satu sampah di situ. Memang gemes sih kadang pengen ngambil tapi takut kan mau turun kan. Ada nggak sih ya semangatnya lah boleh ditularkan ya buat teman-teman Pre2 juga yang sekarang lagi mendengarkan kita. Silakan dari siapa? Buat teman-teman yang masih lalai sama sampahnya, masih belum bertanggung jawab dengan sampahnya, teman-teman harus tahu apa yang kita lakukan sekarang itu merupakan investasi kita di masa yang akan mendatang. Misalnya teman-teman buang sampah sembarangan nih, nah teman-teman pasti udah tahu apa dampak yang kita dapat nantinya. Entah, pastinya dampak buruk ya kak, karena ya bumi ini butuh sama kita. Kalau enggak kita siapa lagi? Bukan tumbuhan ataupun hewan kan nggak bisa, karena memang harus dari kitanya. Terus untuk teman-teman yang suka buang sampah sembarangan di sungai ataupun di tempat yang kita nggak duga kalau mereka bisa buang di situ, janganlah buang sampah di situ ya teman-teman, karena tolonglah, miris banget bumi kita ini. Selain tercemar lingkungan, juga dapat terjadinya pencemaran ekosistem seperti polusi udara gitu, air, bahkan ya kak populasi air di Indonesia, di dunia ini sangat minim karena sampah tersebut. Jadi ya air tolonglah bersih ya. itu banyak yang udah terkotori gitu. Iya, hanya sekitar 2,5% itu pun masih ada yang mengotorinya, mencemarinya gitu. Oke, itu kalau dari Tiara. Terima kasih ya Tiara ya. Dari Daichi gimana nih menurut kamu nih ya, boleh ditulang juga nih semangatnya buat teman-teman jauh lebih tahu lagi gitu kan ya dalam penggunaan sampahnya. Jangan ringan banget tangannya untuk buang sampah sembarangan gitu, dan lebih tahu lagi nih tentang yang mana jenis-jenis sampahnya gitu. Jangan asal buang ya, walaupun bener buang di tempat sampah tapi buangnya di warna yang berbeda gitu. Itu kadang kayak kok buang di situ, shock banget. Salah gitu kan ya. Gimana? Silakan. Kita tahu ya sampah itu kan banyak jenisnya, cuman yang paling banyak tuh organik sama non organik. Biasa tuh kalau di tempat-tempat umum tuh tong sampahnya itu ada warna, dan biasa warnanya tuh ada tulisan. Nah kalian bisa baca tuh, kalau organik biasanya tuh mudah terurai, kalian bisa buang di situ. Jangan malas-malasan buang sampah, nanti malah kitanya pula yang kena akibat dari apa yang kita lakukan. Investasi tadi ya. Dan kalau yang sebenarnya kalau yang organik kan nggak terlalu ya, paling dia cuma menyebabkan bau sih, bisa buat polusi gitu kan. Cuman dia masih bisa terurai seiring waktu. Cuman yang bahaya nih non organik kan, penelitian bahkan bilang bisa ratusan sampai ribuan tahun baru terurai. Bayangin kalian misalnya beli tanah, ternyata di bawah tanah kalian isinya sampah semua. Iya, bukan tanah beneran ya, tingginya karena sampah. Rugi banget gitu kan. Jadi mending dibuang. Walaupun kalian mikir sampah permen yang kecil banget pun, mending kocekin aja, cari tong sampah. Di jalan-jalan juga udah banyak gak sih tong sampah? Buang di rumah. Di rumah masa nggak ada tong sampah? Bahaya banget rumahnya. Jadi kayak gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Tiara. Dan kadang mereka tuh berpikir kalau ini kecil Banget. nggak apa-apa, ini udahlah kecil ini mah. Tapi kalau misalnya jutaan orang bahkan ratusan ribu Mikirnya orang sama ya. mikirnya sama kayak gitu, Sama aja sebanyak dong apa kalian sampah buang itu, sampah gede gitu. gitu. Menarik nih ya. Ini jiwa seperti ini nih teman Pre2 ya. Nggak
peduli tua muda ini harus dicontoh juga nih ya teman Pre 2 ya, jangan sampai kamu salah menjadi salah satu pelakunya teman Pre 2 ya buang sampah ya, Dek. jangan ya deh ya. Nanti Kak Gen kasih paham. Iya, boleh paham ya. Ini buat teman Pre 2 juga nih yang mungkin ya sudah bergabung, ada beberapa yang sudah bergabung ya di media sosial kita. Terima kasih sudah bergabung. Tadi ada Aisyah ya yang bergabung menyapa Tiara dan juga Deci ya. Hai Aisyah ya, teman-temannya mereka nih mungkin nih ya, ada teman Pre 2 nih tentunya ya. Terima kasih sudah bergabung ya, dan terima kasih juga ya semangatnya hari ini, rasanya sore hari ini positif vibe banget ya dengan kehadiran teman-teman kali ini. Semakin semangat aja nih untuk kita ya jiwa-jiwa muda lainnya yang ikut berpartisipasi menjaga lingkungan tentunya, seperti Tiara dan juga Deci. Tentunya dengan teman-teman yang lain nih teman Pre 2 juga harus dicontoh, dan harapannya tadi ya semoga setiap sekolah dan jenjang apapun punya bank sampahnya sendiri. Semoga punya ya. Iya, itu yang paling penting juga nih. Jadi sudah menumbuhkan di sekolah juga untuk buang sampah jangan sembarangan. Iya, harus seperti ditanamin gitu pikiran buang sampah tuh di tempatnya gitu, jangan sembarangan. Jangan sembarangan, Nggak bahaya. ada faedahnya juga kan buang Betul. sembarangan. Ngapain buang sembarangan? Merusak pemandangan mata saja. Iya, betul. Buat kamu yang suka buang sampah sembarangan merusak ya. Kamu merusak pemandangan. Janganlah merusak pemandangan. Jangan ya. Nah, udah jadi konten satu tuh teman Pre 2 ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya buat Tiara. Terima kasih juga buat Daichi sudah bergabung bareng kita di Pre 2 Pontianak ya. Nanti harus gabung lagi ya, kita tunggu kegiatan-kegiatan lainnya dengan Pre 2 Pontianak tentunya teman Pre 2 ya. Buat kamu yang ketinggalan informasinya di sore hari ini, silakan teman Pre 2 untuk nonton di channel YouTube kita RRI Pre 2 Pontianak. Kalau gitu kita pamit, habis ini masih ada Erna dan juga Krismi yang bakal nemenin kamu dan kasih kamu informasi lainnya. Dan pastikan buat stay tune terus bareng Pre 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih. Iya, sama-sama.